Produk teraneh yang pernah dijual apa? Sendal karakter. Sampai sendal jepit anak aku jual waktu itu. Sampai berani. Ya udah deh, do or die. Do or die dong. Karena aku udah 17 tahun gap year. Gak pernah kerja gitu kan. Kerjaannya cuma selalu senang deh kalau sudah waktunya untuk episode terbaru BBC Bincang-Bincang Karir di YouTube channel Tanya Gromenko. Bersama saya Adelia Lukman, dan kali ini ada satu orang alumni SGBVA course. Tapi sebelum saya perkenalkan, tolong like, comment, dan subscribe dulu. Kamu pengen kenalan sama sosok-sosok yang seperti apa lagi sih dari alumni SGBVA course? Boleh ya kasih usul juga, misalnya saya pengen dong kenalan sama yang VA tapi anaknya banyak misalnya ya. Saya mau dong kenalan sama VA tapi yang juga adalah pengusaha. Wah, kebetulan kalau itu ada hari ini. Bahkan usahanya juga bareng sama suami alias couplepreneur. Cie. Oke, kalau gitu langsung aja kita kenalan dengan Fanny. Iya deh. Oh, suaranya lembut sekali ya, soft spoken ya. Kurang langsung keluar. Ya. Fanny, Fanny ini asalnya dari mana domisilinya? Aku orang Bandung. Orang Bandung? Iya. Sama dong. Lahir dan besar di Bandung. Nikah, kerja pindah baru ke Jakarta. Gitu. Oke. Sekarang tinggalnya di Tangerang. Oke, dapat orang Tangerang gitu? Enggak, Jakarta. Orang Kita Jakarta. berhijrah bareng ke Tangerang. Asik. Oke, SGBVA course-nya di batch berapa? Aku batch 23. 23 itu berarti tahun lulus Februari 2025. 2025 ya, udah setahun dong. Iya, udah setahun. Udah setahun. Oke, servisnya apa nih? Dulu aku milihnya high on demand-nya lead generation. Lead generation. Karena aku nggak ngerasa pinter untuk bersosmed ya, bukan sosmed banget orangnya. Jadi kalau desain juga kayaknya ala kadarnya, udah deh kayaknya nyerah deh kalau yang gitu. Jadi aku coba lead generation yang aku pikir waktu itu kayaknya wah apa nih gitu kan, kayak baru denger gitu, makanya ya udah coba. Oke, kirain karena emang latar belakang kerjaan sebelumnya emang itu juga gitu, enggak? Awalnya aku nggak tahu lead generation itu sebenarnya apa gitu ya. Pada saat udah jalan, oh iya ternyata ini nggak beda jauh dengan yang aku jalanin sebelumnya gitu. Oh emang oke. Kalau dulu kuliahnya apa? Aku pertanian. Pertanian? Iya, aku kuliah di IPB? Unpad. Aku di Unpad. Oh, iya, pertanian Unpad. Pertanian. Tapi keluar, maksudnya lulus, aku nggak pernah dapet karir yang nyerempet ke situ malah. Jadi malah keluarnya CRO. Aku sempat kerja di salah satu oil company di Indonesia, itu jadi customer relation officer. Terus pindah lagi ke Garuda Indonesia, aku jadi ticketing officer. Beda lagi ya? Iya, beda lagi. Habis itu pindah ke perusahaan finance, jadi call center. Itu benar-benar jadi keluar itu dapat karirnya yang benar-benar frontliner lah. Frontliner ya, ketemu langsung sama orang, customer banget itu. Wow. Makanya. Kamu kuat mental berarti anaknya ya. Kebayang loh. Tahu kenapa dapetnya yang gitu-gitu aja. Maksudnya tiap mau nyoba yang yang sesuai itu emang nggak jodoh kayaknya. Temunya di situ aja. Tapi berarti iya ya, ke lead gen masih ada nyambung karena kan ujung-ujungnya ke sales juga ya. Iya betul. Jadi cuman kan bedanya kalau di bisnis aku tuh kan biasanya datang ya, jadi inbound. Terus di lead generation ini harus kita diajarin juga outbound ya. Jadi gimana caranya kita mencari leads atau si klien itu diajarin. Nah Fanny, kamu kan berarti di karir dulu tuh kerja kan, wah udah macam-macam ya, udah di perusahaan-perusahaan besar gitu kan, Garuda Indonesia dan sebagainya, udah pernah di finance juga. Terus kenapa, apa yang akhirnya bikin Fanny tuh berhenti kerja gitu? Iya teh, waktu itu 2008 itu anakku masih baby gitu kan. Nah kebetulan dia tuh pada saat itu harus keluar masuk rumah sakit. Itu dia yang harus akhirnya
yaudah deh aku fokus dulu harus gimana caranya harus sembuh gitu kan. Jadi akhirnya resign dari situ, butuh waktu 2 tahun untuk dia stabil. Baru saya mikir nih, aduh kok kayaknya nggak enak banget ya, cuman diem di rumah gitu berdua doang gitu. Walaupun iya benar, tapi kan kayaknya biasa kerja ya, maksudnya biasa ada kegiatan, kok kayaknya bengong itu nggak enak banget, nggak produktif banget gitu. Nah pada saat itu kebetulan lagi booming-boomingnya tuh online shop. Online shop, oke. Mulai itu pokoknya generasi awal baru Wih. mulai bibit-bibit si online shop itu. Jualannya apa waktu itu? Waktu itu masih palu gada, Palu masih gada. apa aja. Produk teraneh yang pernah dijual apa? Sendal karakter. Sampai sendal jepit anak aku jual waktu itu. Sampai jepit yang kayak Oke. gitu-gitu, dan emang ternyata ada gitu. Pasarnya Yang aneh ya. namanya mungkin zaman dulu kan masih baru ya, jadi orang apa aja di check outin gitu kan. Dibeli dari online gitu. Akhirnya Sampai di 2010 baru nih aku nemu satu produk nih yang kayaknya aku bisa nih gitu, long term jualan ini fokus gitu, dan aku bisa jadi produsennya pada saat Oke. itu karena udah tahu nih cara ya istilahnya seluk beluknya dari hulu ke hilirnya udah paham gitu. produk apa tuh? Aku di bedding essential teh. Jadi Iya. kayak spray bed cover kayak Ya gitu. bantal, guling pokoknya. Oh, sampai bantal gulingnya Iya. juga. Sampai selimut. Oke. Apapun pokoknya yang berbentuk perabotan kayak gitu, taplak meja yang bisa kita, karena aku homemade, jadi Homemade. Oh, iya oke. jadi made to order, kalau ada orang pesan aku jadi ready kain, jadi ayo kamu mau apa aku bikinin gitu. Ada katalog sama ibu-ibu ya kalau udah denger barang-barang gitu. Ada Pokoknya nanti abis di ini ya, belakang. abis ini ya. Oke. Iya. Seru juga ya, berarti udah spesifik Dari jalanin situ itu. jadi, dan kebetulan aku suka gitu, jadi aku coba untuk kembangin. Alhamdulillah dari 2010 itu lumayan lah gitu, Oke. aku bisa dapet punya karyawan banyak gitu, yang sampai di 2016 tuh suami juga pada saat itu karena ngelihat berkembang, akhirnya dia memutuskan untuk resign. Akhirnya kita coba couplepreneur gitu. Maksudnya bareng-bareng gitu, biar di rumah kita bisnis bareng. Jadi dulu sistemnya aku tetap handle yang online-nya, beliau ngurusin yang offline gitu. Jadi kita punya toko gitu di 2017 gitu kalau nggak salah. Nah nggak lama kita lagi naik COVID, Pandemi ya. dan kebetulan bedding essential kan bukan sesuatu yang primer gitu kan, sekunder itu lebih ke tersier ya. Jadi turunnya cepat, bangkitnya susah banget gitu, karena kan orang lebih mendulukan yang primer tadi gitu. Jadi memang kita harus pada saat itu memang paling berat ya, maksudnya di COVID itu lumayan yang tadinya kita udah habis-habisan modal, terus tiba-tiba mana udah ikutan resign juga gitu suaminya, udah langsung terjun bareng kita juga. tuh udah habis-habisan jadi masukin semua modal ke situ gitu, semuanya lah gitu, sampai rumah pun pada saat itu kita jadikan jaminan gitu. Waduh ya banyak ya. Iya. Banyak sekali ya memang sama nih kayak ngalamin pada saat masa pandemi itu sulit, benar-benar sulit, sesulit-sulitnya ya gitu. Itu banget ya, memukul ekonomi kita banget gitu. Nah di 2022 tuh benar titik terendah kita, yang toko tadinya udah 3 kita buka sampai udah hilang semuanya gitu kan kita. Dan pada saat itu salahnya kita itu terlalu ngandelin karyawan pada saat itu. Jadi segala sosial media, segala orderan apapun itu kita hanya memantau tanpa kita ikut langsung gitu. Jadi ketika semuanya hilang, kita tuh kayak memulai dari minus, bukan memulai dari nol lagi gitu. Gitu. Nah di 2024 sering lewat tuh si
iklan-iklan SGB ngelewat, tapi saya cuma ngelihat doang, mantau gitu. Maksudnya apa Baru sih baru Vicky? lihat aja gitu ya. Iya, Apa sih nggak yang sampai di titik aduh kayaknya butuh side hustle nih gitu. Maksudnya yang benar-benar harus ada income lain yang harus benar-benar bisa menutupi, karena makin lama ini stabilnya lama gitu kan. Jadi harus kita benar-benar masih berjuang sampai saat ini. Nah ini menarik juga ya, yang aku juga baca di profilnya Fanny nih. Fanny tuh bilang bahwa kamu mention ada considerable business debt yang ditinggalin pas bisnis collapse. Yes, Yang tadi itu sampai rumah dijaminkan ya, Iya. toko semuanya habis. Nah itu jarang banget loh diangkat di podcast ya biasanya gitu. Bahwa ya banyak loh orang-orang yang terlibat hutang sampai besar banget gitu dan butuh cara untuk bangkit ya kan gitu. Dan thank you loh Fanny udah mau sharing soal ini ya. Benar. Gitu. Dan tapi ya kalau lihat Fanny sekarang berarti ada jalannya untuk bisa bangkit kan? Harus teh. Harus ya. Iya harus, karena yang tadi kan utang harus dibayar. Walaupun itu bukan utang pribadi ya, itu kan utang usaha. Itu tetap aja kan itu suatu tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu. Sedangkan di lain pihak anak-anak udah pada gede nih gitu kan, harus butuh biaya banyak untuk kuliah, untuk persiapan mereka sekolah bulan selanjutnya gitu. Jadi pada saat itu berpikirnya apa ya yang kira-kira bisa dikerjain di rumah, karena pada saat itu kan aku juga harus membangun dari nol ini kan gitu. Apalagi yang bisa dijadikan income lain gitu. Pas dari 2024 lewat-lewat ya udah lewat aja. Sampai di satu titik tuh udah kayaknya desperate banget nih gitu, butuh gitu kan. Kenapa nggak dicobain gitu, apa nih gitu. Mulailah dari situ 2024 akhir deh coba dipantau, tapi nggak ikut tuh, belum pernah ikut. nggak daftar, terus nggak ikut apa tuh namanya si online itunya webinar nggak, masih belum lah gitu. Sampai ngobrol sama suami, kalau ikutan gimana gitu kan, karena pada saat itu biayanya yang cukup besar ya, apalagi buat kita yang memang lagi struggle gitu. Kalau suami bilang cuman kalau misalnya memang itu worthy untuk dijalani silakan gitu, didukung segimana juga. Akhirnya ya udah aku berani, ya udah deh do or die. Do or die dong. Karena pada saat itu jumlah yang cukup besar ya kan. Terus kalau aku nggak ngerjain terus udah gitu selesai terus ngilang, ya die dong, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi gimana caranya nih minimal nih balik modal dong gitu, karena itu tadi aku harus bangkit gitu. Akhirnya daftar terus ikutin dari 6 minggu kursusnya step by step. Bayanginnya gini Teh Adel, aku udah 17 tahun gap year, gak pernah kerja gitu kan, kerjaannya cuma ngurusin kain, spray meternya berapa gitu kan, kayak gitu. Terus di rumah bener-bener yang 17 tahun itu cuman kerjaan aku begitu gitu loh, nggak ada yang bahasa Inggris udah belauran ya kan, nggak pernah dipakai gitu, apalagi yang namanya online, maksudnya kayak tools gitu, mana aku tahu gitu kan. Yang aku tahu waktu itu cuman marketplace gitu kan, IG oke lah, itu pun cuman buat jualan toh, aku nggak pernah yang namanya posting apa gitu. Jadi benar-benar itu nol banget ya, dari nol lagi gitu. Aku belajar apa itu bikin website ya kan, dari Wix, terus aku nyobain Trello, apa ini gitu kan. Udahlah pokoknya tapi ya itu tadi, aku punya semangat pokoknya harus bisa gitu kan, harus minimal balik modal deh gitu kan. Pokoknya mau nggak mau, apalagi ini harus menjadi sesuatu yang jadi income gitu. Dan akhirnya Fanny dapat klien pertama itu kapan?
2 bulan habis kursus. Enggak, jadi sebetulnya aku di-approach pada saat aku kursus. Pas lagi kursus udah Pas ada saat di kursus aku ada potential yang klien yang approach. Iya, approach? tiba-tiba ada yang DM di LinkedIn. Oke, Di LinkedIn, aku nggak tahu harus gimana. kaget dong. Iya, kaget. Kebetulan pada saat itu yang memang berhubungan sama pertanian. Oke. Pada saat itu karena mungkin lihat background Pendidikan. aku gitu. Pada saat itu walaupun nggak dapet ya pada akhirnya karena ada beberapa kandidat mungkin, tapi itu yang bikin aku jadi semangat maksudnya. Ya, ada yang approach ya. Aku nggak ditanya ide jasa nih gitu. Maksudnya aku nggak ditanya background aku nih, cuman pada saat itu kan emang dapat tugas dari SGB buat bikin LinkedIn, ngebagusin profilnya gitu-gitu ya kan. Nah dari situ gitu. Jadi abis dari itu, wah pasti berarti udah bener nih jalannya. Nih waktu Oke, gitu ya. akhirnya beres nih kursusnya. Dan di 2 bulan setelahnya baru 2 beneran dapet bulan klien. setelahnya aku kan tiap orang punya apa ya jalan masing-masing ya Teh ya, approach-nya masing-masing berbeda gitu. Aku tuh bukan yang tadi aku bilang, aku bukan orang sosmed banget gitu, nggak suka yang posting-posting. Jadi kalau IG kayaknya aduh aku berat mulainya gitu. Terus ketemu ya di komunitas alumni itulah aku banyak belajar sebetulnya. Jadi ini kan lingkunganku udah jauh banget lah dari yang begitu ya kan. Aku harus bikin lingkungan baru yang emang mendukung untuk jalan ke situ gitu. Nah, ini mindset yang keren nih. Kalau lingkungan kita itu tidak mendukung untuk satu perubahan, satu growth, ya kita ciptakan lagi ya. Betul. Ikutan di lingkungan yang mendukung itu ya. Ya betul dan aku tuh bersyukur banget SGB amat sangat mewadahi alumninya. Itu yang bikin karena seperberapanya doang deh dari kursus itu, sisanya tuh kan kita harus mengeksplor sendiri ya. Terus kita harus banyak belajar lagi. Nah, salah satu yang amat sangat mendukung itu dari komunitas. Lagi-lagi dari komunitas, lagi-lagi dari komunitas SGBVA ya, dari alumni-alumninya tuh. Iya. Yang masih mikir, wah alumninya udah banyak, saingan banyak dong. Enggak, beda. Justru kita amat sangat terbantu sama banyak pengalaman teman-teman. Terus kadang nih kayak yang kita nggak paham kita lempar nih ke komunitas, banyak aja yang mau bantuin gitu. Apalagi sharing kerjaan gitu. Nah si customer klien pertamaku itu dari komunitas. Awalnya orang Indonesia yang sama-sama dia VA juga sebetulnya. Dan tapi dia sedang expand ke bidang lain gitu. Jadi dia nyari-nyari klien untuk bikin web developer lah gitu. Jadi dia mendevelop web buat klien, buat perusahaan-perusahaan. Aku nyari leads-nya, aku nyari potential customer-nya. Terus biasalah nyarinya lewat tools-tools yang diajarin di SGB gitu, cara internet research yang gitu-gitu. Keren. Aduh ini terus waktu itu gimana itu bayarannya, ada bayaran bulanan, ada komisi gitu itu gak sih? Karena itu klien pertama dan aku dibayar yang masih ala kadarnya karena dari Indonesia juga kan. Jadi, tapi anggap aja semuanya itu jadi batu loncatan untuk yang lebih lagi ya kan. Dari situ aku nggak lama, beda seminggu atau 2 minggu aku dapet klien berikutnya dari Upwork. Gitu. Itu ketemu sama dari Singapura. Gimana rasanya pecah telur di Upwork? Aduh, seneng banget pasti ya. Itulah sampai itu awal akhirnya aku ketemu nih akan spot aku buat nyari klien tuh di Upwork. Jadi sampai sekarang di situ aku terus masih ya? nyari di situ. Iya. Kenapa? Karena yang tadi dari background aku kalau di LinkedIn itu kan memang harus dijelasin ya kan. Tapi kalau dari Upwork kita bisa milih nih cari tempat yang di aku tuh selalu dapet klien yang mereka minta tes dulu. Tapi kadang dia ngasihnya paid trial gitu. Jadi kamu mau paid trial, maka ayo kirim si letter itunya,
Cover sama letternya, cover letter sama proposalnya, portfolio. portfolio, Mm-mm. oke. Oke, akhirnya aku selalu dapetnya dari situ teh. Oke. Yang pertama itu jadi eksekutif PA, Mhm. diminta untuk ngedit video dan audio gitu. Dari yang 7 dia ternyata nge-hire 7 paid Oke, trial pada oke. saat itu, salah satunya aku. Yang kepilih Fanny ya? Iya, dia ternyata nyari 2. Jadi dapat yang kepilih 2 orang gitu untuk membantuin dia, dan alhamdulillah udah jalan sampai sekarang. Wah. Udah setahun lebih Iya, iya, jadinya. iya. Gitu. Terus habis dari situ aku ketemu sama klien UK, sama paid trial juga. Aku diminta buat ngirimin video, editing video gitu. Jadi dia itu minta kita menjadi video kontributor Oke. gitu. Jadi kita bikinin video mengenai produk-produk yang kliennya minta, misal tentang hair care. Apa sih hair care yang dibutuhkan sama orang-orang Indonesia itu? Tapi gitu. produknya yang ada di Indonesia gitu. Iya, jadi lebih ke market research gitu. Dia mau masuk ke Indonesia, tapi dia mau tahu dulu customer behavior Indonesia itu kayak apa gitu. Nah, jadi Menarik ya kerjaannya ya. iya, jadi aku disuruh wawancara. Jadi wawancara orang-orang di toko gitu, atau di pasar bahkan gitu, pasar tradisional. Aku disuruh interview dalam durasi yang mereka tentukan gitu kan. Terus ada panduannya apa yang harus ditanyain. Ya udah, akhirnya bikin video, terus nanti dibikin subtitle, diedit, kirimin gitu. Ih, keren deh. Jadi Ya satu ampun. video aku dibayarnya per video Per gitu. video. Satu video berapa dolar tuh? Pada saat itu masih $20. $20? Iya, satu video. Ih, gede loh itu. Lumayan. Wah. Untuk video yang cuman 5 menit kurang. Kadang karena batas durasinya dia tentuin misalnya 3 menit, 5 menit gitu. Ih, serunya. Terus jadi sekarang Fanny ini lagi handle berapa klien? Berhubung aku jadi eksekutif VA yang kerjaannya palu gada, jadi aku membatasi diri. Oke. Saat ini aku pegang 2 gitu. Berikut kerjaanku sendiri kan ada bisnis, jadi aku pegang handle itu udah penuh banget. Oke, bisnisnya udah bangkit lagi nih alhamdulillah. Sedang berusaha masih, ya. cuman lumayan lah. Karena itu tadi teh justru dari SGB ini aku bisa tahu caranya relate buat bisnis aku sendiri. Jadi kepake ilmu dari SGB VA Course untuk malah bisnis sendiri ya. Betul. Jadi aku sekarang approach hotel-hotel, jadi skalanya skala hotel Keren. kecil menengah lah. Kalau tinggi, kalau yang hotel bintang 3 ke atas itu kan biasanya dia punya vendor sendiri ya. Jadi kita ngambilnya kayak kos-kosan, terus motel gitu kan, Airbnb kayak gitu. Jadi kita coba masuk ke situ dengan ilmu dari SGB. Jangan-jangan kamu malah hire VA lagi nih buat bisnis kamu? Maunya begitu, doain ya. Wow, iya. Seru-seru ya. Jadi ternyata applicable banget nih. Bukan hanya kita jalankan sebagai VA, tapi kalaupun misalnya ini aku mau jalankan metode-metode atau ilmu-ilmu atau skill dan tools yang diajarkan di SGB VA Course untuk bisnisku juga itu bisa banget ya. Banget. Karena sejak aku ikutan SGB, akhirnya aku sama suami pakai Trello aja yuk kalau mau masukin orderan. Jadi sekarang kepake tuh si Trello itu yang diajarin di SGB untuk ngelis orderan kita. Iya bener. Gaya banget ya. Tapi kan berarti ada manfaatnya banget ya kan. Iya. Oke, nah kalau misalnya lihat lagi, balik lagi dulu ke masa pas 5 tahun lagi stuck bisnis lagi collapse banget itu ya. Kira-kira menurut Fanny itu sebenarnya karena kurang kesempatan di luar atau ada something di dalam diri Fanny yang harus diubah dulu gitu? Oh, itu mah pasti udah dari aku tuh pasti introspeksi dulu kan, salahnya di mana. Terus yang jelas dari situ gimana caranya harus bangkit gitu kan, perbaiki diri, bangkit, itu yang paling penting sih. Karena hasilnya kan semua ya akan mengikuti gitu. Yes. Ngomong-ngomong ya, suaminya Fanny nggak diajak ikutan SGB VA Course?
Enggak, cukup nanti aku sharing ilmunya. Soalnya banyak loh ternyata ya yang couple gitu jadi dua-duanya ikutan kursus di SGBVA course dan ya itu dua-duanya terjun ke remote working ya. Tapi jangan salah loh Teh, aku dapet kerjaan kan sekarang lagi marak tuh ya kerjaan on remote AI tentang AI. Aku share sama dia sekarang ikutan jadinya kerja remote. Dia ngerjain ya? Iya, jadi ikutan kerja remote buat side hustle juga Iya. kan dari yang itu SGB itu. Oke. Kakak di komunitas. Ay keren banget. Jadi kamu yang ini ada kerjaan ambil apply yang ngerjain Betul. suami. Iya. Bagus karyakan Benar, pas kayak begitu. ya. Bagus. Nah terakhir nih Fani untuk couple-couple di luar sana yang juga mungkin sedang mengalami struggle ya di bisnisnya, kemudian mungkin kondisi finansial keluarga lagi tidak baik-baik saja gitu. Apa pesan Fani untuk mereka? Jangan putus asa. Yang jelas semua itu terjadi pasti kita kuat, pasti kita mampu. Karena Tuhan gak akan ngasih cobaan kalau kita gak kuat gitu aja. Jadi keep positif aja, cari kesempatan, gimana caranya kita jangan berhenti gitu. Terus maju. Tapi ngomong-ngomong waktu itu kan ikut kursus lumayan ya, mahal. Ngambilnya paket yang apa tuh dulu? Reguler dong. Yang reguler yang pro ya? Itu yang pro aja kan udah kayak lumayan ya? Lumayan dulu, masih di atas 4. Itu gimana dulu? Kan padahal kondisi lagi gak baik-baik aja gitu. Pakai paylet. Jadi pokoknya tapi alhamdulillah Teh udah double. Udah maksudnya udah lunas pasti, udah menghasilkan lebih dari itu. Jadi alhamdulillah makasih banyak lah buat ROI-nya sudah berkali-kali lipat. Iya. Mantap. Thank you Fani udah share Sama Teh. dan semangat ya untuk semua para couple di luar sana yang bisnis bareng. Kita juga bisa remote working bareng, seru ya kalau suami istri akhirnya bisa sama-sama in tune. Tetap ya bisa berbisnis baru tapi bisnis sekarang di dunia remote working. Oke, kalau gitu teman-teman thank you juga sudah simak sampai akhir. Jangan lupa untuk komentar dong. Sini kenalan sama Fani ya. Dan kalau mau kenalan di Instagram, apa Instagramnya? @Fani_Farlita. Oke, siap ya, silahkan kenalan dan networking. Dan jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe supaya nanti akan ada terus episode berikutnya dari BBC Bincang-Bincang Karir. Saya Adelia Lukman pamit, sampai ketemu lagi, bye.